Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi ja'ala kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang simak takziah yang berbahagia. Pertama sekali pada malam hari ini mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah tak henti-hentinya berikan nikmat kepada kita. Bahkan Bapak dan Ibu kita masih dapat bergerak, masih dapat untuk mendengar, masih dapat untuk melihat, masih dapat merasakan, bahkan hayat masih dipinjamkan oleh Allah kepada kita, hingga kita telah bersama-sama berkumpul di rumah duka ini dalam rangka melaksanakan ta'ziah. Semoga yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah bagi kita dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita datang secara ikhlas berbagi duka dengan beliau, mampat calian muko dan sabak hati dan sajid. Mudah-mudahan berkuranglah rasa duka yang dialami keluarga ahlul musibah. Karena beberapa hari yang lewat atau 2 hari yang lewat telah diuji oleh Allah berupa musibah kematian. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita coba hitung nikmat Allah itu mungkin tidak satu pun di antara kita mampu menghitungnya. Sanggup Bu? Saja Ibu pandai makan udang saya, lah bareku api udang saya di Bu. Kan tidak bisa kita metong lepak. Makanya Allah menegaskan dalam firman-Nya, walau annama fil ardi min sajarati aklam. Andai saja pohon-pohon di atas dunia ini kita jadikan sebagai pena, wal bahru kemudian air laut kita jadikan sebagai tintanya, yamudu sab'atu amruk engkau tambah dengan 7 air laut menjadi kering untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Tapi apa kata Allah Bapak dan Ibu? Manafidat kalimatullah, tidak cukup kata Allah menuliskan nikmat-nikmat Allah tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 31 kali Allah berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman itu mengucapkan kalimat itu Bapak dan Ibu. Maka nikmat aku yang manakah yang harus engkau dustakan? Karena itu Bapak Ibu kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu selawat beriringan salam selalu tercurah selalu buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan 2 pedoman bagi kita Bapak dan Ibu berupa Al-Quran dan Sunnah beliau. 2 pedoman ini Bapak Ibu takkan pernah latang dek paneh lapuk dek hujan sampai ke akhir zaman. Sekalipun teknologi canggih
maju zamannya. Al-Quran dan Sunnah takkan bisa dipengaruhi oleh teknologi apapun di atas dunia ini. Maka siapa saja umat Islam, umat beliau, bapak dan ibu kita yang hadir ini, istiqomah dengan dua pedoman tersebut, dengan kondisi zaman digital, dengan kondisi zaman teknologi hari ini, insya Allah hayat kita selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa demikian bapak dan ibu? Karena kondisi umat di akhir zaman ini, pemahaman mereka terhadap agama Islam ini sudah mulai dangkal bapak dan ibu. Iman semakin menipis, penafsiran-penafsiran, fatwa-fatwa semakin bertentangan dengan ajaran Islam, semakin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah beliau. Salah satunya bapak dan ibu yang baru-baru ini terjadi viral, seseorang yang sangat berpengaruh di negeri kita ini bapak dan ibu, berpengaruh di pemerintah ini bapak dan ibu, berani katakan, berani mengumpamakan, berani menyamakan seruan azan disamakan dengan gonggongan anjing. Na'udzubillahi min zalik bapak dan ibu. Padahal kalau belum baca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58 pasti dia paham apa kata Allah. Iza nadaitum ila salati tahazuha huzuhu wala'iba. Zalika bi'annahum biqaumin la ya'qilun kata Allah. Apabila kamu menyeru mereka dengan azan untuk melaksanakan sholat, lalu ada orang mengejek, menghina dengan kalimat yang kau bacakan itu, zalika bi'annahum biqaumin la ya'qilun, bahwasannya mereka itu tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Ini kasar dalam apa? Tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Berarti orang yang menafsirkan demikian itu anda otak. Wei karema buya, kamu tak takut bapak itu. Karena Buya Hamka katakan bapak dan ibu, bila agamamu dihina, engkau tenang saja. Ya, apabila agama ini sudah dihina, apabila agama ini sudah dijelek-jelekkan, sementara engkau tenang-tenang saja. Apa kata Buya Hamka bapak dan ibu? Gantilah pakaian kamu dengan kain kafan 3 lapis. Artinya bu, kalau umat Islam tenang-tenang saja, agama ini sudah dihina, Al-Quran ini sudah dihina, sudah dilecehkan ini bapak dan ibu, kita tenang saja, tidak ada reaksi kita bapak dan ibu, maka samalah artinya kita telah mati. Gantilah pakaian kita 3 lapis dengan kain kafan bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bapak dan ibu yang sama-sama kita hormati dan yang sama kita muliakan, Buya kita, guru kita, beliau Buya Anas. Kemudian selanjutnya bapak-bapak kampung Tampuniak yang telah hadir bersama kita, angku-angku nenek mama, cukup banyak angku-angku nenek mama kita hadir bapak dan ibu. Kemudian seluruh imam khatib, alim ulama, jadiak pandai, suluh pendang dalam negari, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, kaum ibu Budo Kanduang, Limpapeh, Rumanang Gadang, kemudian kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu yang hadir, para pemuda-pemudi, istimewa kepada anak-anak kita generasi penerus, wabil khususan kepada ahli waris, ahlul musibah yang ditinggalkan almarhumah beberapa hari yang lewat. Bapak dan ibu, pertama sekali kajian takziah kita dan tuju buat almarhumah yang telah mendahului kita bapak dan ibu. Barangkali almarhumah ini manusia yang sama dengan kita. Kata orang Arab bapak dan ibu, al-insanu mahalil nisyan. Manusia itu bapak ibu tempat khilaf dan salah. Kalau dulu manusia itu tidak mengakunya salah, tidak manusia itu pak. Dia tidak ada salah, ada buya, tidak ada berdosa sekejap lah, you barasia mana? Tidak manusia pak tu. Dah, itu siapa tu buya? Malaikat. Jadi kalau dulu manusia tidak mengaku punya salah, berarti dia malaikat. Jangankan kita bapak dan ibu, Rasul saja orangnya maksum pernah melakukan kesalahan.
kesalahan, tapi Rasul itu dijaga oleh Allah Bapak dan Ibu. Ketika beliau terlanjur melakukan suatu kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Surah Abasa itu Bapak Ibu teguran buat Rasul. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka almarhumah ini manusia biasa punya kesalahan. Kita yang hadir ini Bapak dan Ibu cukup banyak yang datang, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau diambil absen cek-cek per kampung susah, mungkin tidak apa yang bos ada ya Bapak Ibu. Ada yang dari Pulai, banyak ada dari Pulai tak? Pulai tempunya kau satu ya Bapak Ibu, tidak bisa bos sabuin satu persatu. Nah, begitu banyak kita yang hadir Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Kalau kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah buat almarhumah, 100 orang jemaah mendoakan, dari 100 orang pun tidak dong nang makbul doanya gak surang. Kita yakin Pak Ibu dengan ikhlas kita mendoakan semoga dosa dan kesalahan almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kalau kesalahan almarhumah itu terkait dengan kita, nanti juga disampaikan oleh ahli waris. Mari Bapak Ibu kita buka pintu hati kita untuk memberikan maaf kepada almarhumah, supaya almarhumah ini bersih dari kesalahan-kesalahan. Tidak ada lagi tuntutan nanti di akhirat. Almarhumah ini jangan sampai menjadi manusia muflis di akhirat. Tahu Ibu muflis? Bangkrut. Ya. Jadi ada nanti di akhirat itu manusia ini muflis Bapak dan Ibu. Nanti kita ini ada yang muflis di akhirat, ada yang bangkrut di akhirat. Kenapa bangkrut Bapak dan Ibu? Selama hidup di atas dunia penuh dengan amalan, rajin solat, rajin sedekah, rajin ta'lim, rajin takziah, rajin wirid, rajin asyah, rajin infak dan sedekah, rajin baca Quran. Semuanya pahalanya bersih diterima oleh Allah. Tapi ketika diadili di pengadilan Allah Bapak dan Ibu di depan Qadi Rabbul Jalil, banyak manusia menuntutnya, ya Allah, tolong adili saya dengan si A itu dulu ya Allah. Jangan engkau masukkan dia ke dalam surga dulu ya Allah. Kenapa? Dulu dia pernah punya salah dengan saya. Apa salahnya? Hutang bagi 3 cantang tu nak bayar ya Allah. Dah? Kena tu ya Pak Ibu. 3 cantang hutang bagi. 3 dadi susu. Takkan aja, enggak, kalau udah ikhlas Bapak dan Ibu. Kadang-kadang beko diwariskan sampaikan, kalau utang kete ibarat utang siri, utang gambia, tolong maon. Kadang-kadang maon tuh sampai dia tidak mengomel juga Bapak dan Ibu. Jadi kau ada nanti walaupun kete utang tuh tamui ahli waris. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Awak enggak mau mubarak besok ada Bapak dan Ibu. Jadi bayar dengan amalan sanilai utang bari nanti gocan yang tadi Bapak tadi. Banyak lagi kesalahannya, apa lagi? Ya pernah dia memfitnah saya, pernah dia menggibah saya, pernah dia berjanji dengan saya tidak dipenuhi janjinya, macam-macam ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, malam ini saya mengajak mengimbau, mari kita buka pintu hati kita untuk memberikan maaf kepada almarhumah. Kemudian Bapak dan Ibu kepada anak-anak almarhumah, ya, doakanlah ibunda kita. Karena almarhumah ini ya perlu doa. Menangis orang tua kita di alam barzah. Dalam satu riwayat Bapak dan Ibu saya baca, setiap malam bahkan sehari semalam 24 jam dia menjerit di alam barzah. Orang tua kita di alam kubur itu menangis. Ada punya anak almarhumah? Banyak anak. Ya Bapak dan Ibu. Menangis almarhumah di alam barzah, menangis orang tua kita di alam barzah. Ketika anaknya lupa kepada ibundanya, lupa kepada kedua orang tuanya. Karena tidak lagi ingat dan tidak berdoa kepada Allah. Karena setiap malam dia menjerit, menangis Bapak dan Ibu. Karena anak tidak berdoa kepada kedua orang tuanya. Maka jangan pernah kita jadi anak durhaka. Sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, jangan pernah kita jadi anak durhaka. Anak durhaka itu Bapak dan Ibu bukan hanya membentak orang tua, bukan hanya menghargai orang tua, bukan hanya kita ya mentelantarkan orang tua kita yang sudah tua renta. Tapi kata ulama kita Bapak dan Ibu,
hampir banyak ulama menyatakan ini Bapak dan Ibu, termasuk anak durhaka itu ketika tidak berdoa kepada Allah buat kedua orang tua. Jika seorang anak tidak berdoa 5 kali sehari semalam buat kedua orang tuanya, itu sudah termasuk kategori anak durhaka. Jadi anak durhaka itu tidak payah-payah mencari ibu. Apa ibu bisa juga jadi anak durhaka? Karena ambo yakin ibu dan Nadir ini dulu jadi anak ibu. Kan tak langsung amak betul lahir langsung jadi amak, kan betul? Apa betul lahir langsung jadi apa orang, kan itu Pak? Nah, pasti jadi anak. Jadi kita punya orang tua masing-masing. Kita doakanlah kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kita doakan Bapak dan Ibu. Insyaallah doa daripada anak yang soleh termasuk salah satu dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan hutang piutang almarhumah, nanti segera lunasi oleh ahli waris anak-anak beliau. Kemudian ada wasiat-wasiat jalankan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, kepada keluarga juga tersampaikan, terimalah musibah yang Allah berikan ini dengan penuh kesabaran. Ikhlaskan kepergian almarhumah ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah takziah yang berbahagia, pada malam hari ini kajian takziah kita Bapak dan Ibu, ambo nak membawa kaji baru dah Pak. Kalau Ustaz tu kaji nak ada baru, kaji lama. Al-Quran ini Bapak dan Ibu sudah sempurna diturunkan. Ya, makanya ayat itu selalu berulang-ulang. Nabi sudah wafat 14 abad tahun yang silam Bapak dan Ibu. Sunnah beliau telah sempurna disampaikan. Karena itu kita hanya sifatnya mengulang-ulang Bapak dan Ibu. Lupa badagaan. Tak kalau bajaguan. Ibarat jalan Bapak dan Ibu, kalau tidak kita tampu lagi, jalan tidak pasang Bapak. Cuma jalan kali siko aso. Ada tampu bancaya asyangit lawe itu Pak Ibu. Akan sudah contoh ulah ni. Kau nak disiko ke orang mati lo jangan ulah. Kenapa jalan tu tak ditampu apa Pak Ibu? Begitulah kajian Islam ini. Kita ulang-ulang. Ya, makanya malam kini Bapak dan Ibu kita mau ulang balik tentang hadis Rasul. Apa kata beliau? Asri'u bil jinazah. Ini hadisnya Bapak dan Ibu riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda Bapak dan Ibu, asri'u bil jinazah fa in taku salihatan fa khairun taqaddimunaha wa iyyaku siwa zalik tad'unatun an riqabikum. Ini Bapak dan Ibu lepas hadisnya. Apa kata Rasul Bapak dan Ibu? Segerakanlah pengurusan jenazah itu. Segerakan pengurusan jenazah itu. Wa iyyaku wa in taku solihatan fa khairun taqaddimunaha. Andai kata jenazah itu dia orang baik-baik, orang soleh, fa khairun taqaddimunaha, maka berarti kamu telah menyegerakan kebaikannya diterimanya. Berarti kamu telah menyegerakan untuk mendapatkan balasan kebaikannya. Tapi ingat Bapak dan Ibu, wa iyyaku siwa zalik. Seandainya jenazah itu bukan orang baik-baik, tad'unatun an riqabikum kata Rasul. Berarti kamu kata Rasul telah meletakkan kejelekannya di pundakmu. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini sepotong hadis Pak, tapi maknanya luar biasa sekali. Begitulah Rasul katakan dalam hadis ini Bapak dan Ibu. Suatu perintah oleh Rasulullah menyegerakan pengurusan jenazah. Sering kamu sampaikan Bapak dan Ibu, kadang-kadang kebiasaan awak di kampung, ya, kita suka memperlambat pengurusan jenazah. Apalagi kok ada keluarga sedang dirantau, anak sedang jauh merantau. Kadang-kadang kita yang dirantau pun tak lo menyadari Bapak dan Ibu, yo kalau capek datang ke indah, yo kalau lancar perjalanan atau indah. Kadang-kadang di luar negara kok Pak Ibu, di luar negeri kok merantau ke negeri seberang. Ambil tiket pesawat, kadang-kadang informasi meninggal jam 1 siang atau jam 2 balik siang. Tiket pesawat diambil Bapak dan Ibu, rupanya jam 8 besok pagi lo dapat. Nah, jam 8 pagi itu dapat tiket Bapak dan Ibu berangkat 2
jam perjalanan di atas pesawat, tiba di Padang jam kira-kira jam berapa Bapak dan Ibu? Nah, taruhlah kalau lebih 2 jam Bapak dan Ibu jam 10 atau jam 11. Kemudian dari Padang ke Tempunya berapa jam Bapak dan Ibu? Sampai jam 10 tambah sampai jam jam 2. Meninggal jam berapa tadi? Alah, berapa waktu lewatnya Bapak dan Ibu? Kadang-kadang tipu anak tadi Bapak dan Ibu, keluarga tadi. Kadang-kadang lah maratok-ratok dulu gak sejam lah monyo. Indah lo cukup jo ratapan Bapak Ibu, abang kodak-kodak lo dulu, bas selfie lo dulu. Masibuk-sibuk lo dulu jo kamera tu. Lama lo prosesnya Bapak dan Ibu. Bertambah jo balambe ecelai. Bapak dan Ibu sidang jemaah kan Allah Subhanahu wa taala. Yo boleh menolong Pak anak tadi. Tahu Bapak dan Ibu, anak laki-laki ketika disuruh mensolatkan jadi imam bagi jenazah orang tuanya, sementara dia tak mampu diangkat tangan, cukuplah Pak Ustaz saja. Madarus sajalah maju ke mengkok. Lah dapat tolong Bu. Padahal yang abdal menyenggerakan jenazah itu adalah anaknya. Jadi afdal. Inikah anak soleh yang kita dambakan Bapak dan Ibu? Ketika kita minta nanti di akhir hayat kita dia berdiri di depan jenazah kita, supaya dia bisa mensolatkan jenazah kita, bisa berdoa untuk jenazah kita, sementara dia tak mampu Bapak dan Ibu. Allah disarannya sekolah tinggi-tinggi, tapi agamanya tidak sempurna Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena disarankan sekolah-sekolah umum. Oh, enggak salah dia sekolah umum Bu, tapi semenjak kecil kita didik dengan ilmu agama. Pindah. Kadang-kadang menyuruh pai ke Surabaya susah, Bu. Ke sana SD dia lah berhenti. Bapak berhenti sama kalau ujian sertifikat lo anak SD Pak. Tanggal 3 Maret, 14 Maret kalau enggak salah. Ya. LTS kecamatan dengan seluruh guru-guru TPQ yang ada. Kemudian diperkuat oleh Kementerian Agama, Pak KUA Kecamatan Angayang. Insya Allah Bapak dan Ibu, pelaksanaan ujian sertifikat buat anak-anak kita tanggal 14 Maret nanti, 13 Maret nanti. Kalau dapatnya sertifikat, aku alamat Bapak Ibu. Langkah payah lo, Ibu menyuruhnya mengaji. Padahal Bapak dan Ibu, ujian sertifikasi mengaji itu Bapak dan Ibu, di situ ditulis kalimatnya tidak ada jaminan dia pandai baca Al-Quran Bapak dan Ibu. Karena syarat untuk memasuki pendidikan selanjutnya saja. Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan hanya untuk memasuki jenjang pendidikan SMP atau MTS. Atau bagi SMP nanti yang ikut untuk memasuki usia SMA. Bapak dan Ibu, tidak ada jaminan dia tuntas baca Qurannya. Apalagi syarat ketuntasannya Bapak dan Ibu hanya tahu di batang saja, tahu huruf, tahu baris, lancar huruf, lancar baris, tajwid, aduh Pak Ibu. Kok dituntutnya tahu tajwid? Alamat banyak nendak tuntas, banyak nendak lulus. Anak lulus anak apa aja Bu? Menuntutlah ke guru, menuntutlah ke pengurus LDS. Bapak anak kami tidak ada sertifikat, mamanya 30.000, tidak ada dapat sertifikat. Ini Bapak dan Ibu. Padahal anak kita Bapak Ibu, tidak ada jaminan yang pandai baca Quran ketika usia SD. Ya Bapak dan Ibu, apalagi ada acara-acara wirid, acara takziah. Ya, susah cari anak-anak yang bisa tampil sekarang Bapak dan Ibu. Tapi alhamdulillah di tempat kita ini, di Tempunya Bu tahu Pak Ibu, tadi walaupun beliau yang tampil, kita yakin ini seorang guru ya, baca Qurannya bagus, pasti anak didiknya juga bagus. Dulu saya takziah juga di Tempunya, itu mendengar Pak Ibu, walaupun kecil dia mampu baca Quran dengan baik. Boleh di Tempunya Bapak Ibu, sarang qori dan qori'ah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau ada kematian Pak, kalau ada nama meninggal orang kampung awak Bapak dan Ibu, Pak capeklah pengurusan jenazahnya. Jadi Pak lambat-lambat julai Bapak dan Ibu. Sepakatilah dengan ulama, sepakatilah dengan pemerintahan, sepakatilah dengan tokoh masyarakat, sepakatilah dengan nenek mama. Apa sebab Bapak dan Ibu? Jadi tambah je dosa Pak. Itu berdosa lo kita memperlambat-lambat ya. Berdosa Pak. Dosa berjemaah.
Tidak sholat dia berjemaah, dosa berjemaah, ambil dosa berjemaah. Itulah sebabnya Pak Ibu. Kalau kita sepakat memperlambat-lambat tadi Pak Ibu, apa dosa kita sadanya? Sebab hadis tadi Bapak dan Ibu adalah fi'il amar. Asri'u fil jenazah. Segerakanlah kata Rasul. Tadi minta segerakan Bapak dan Ibu. Makanya kalau kita memperlambat berarti bertentangan dengan Hadis. seruan Rasul, bertentangan dengan hadis. Makanya ambo dulu pernah jalan-jalan ke tempat kakak di daerah Tamiai Kerinci. Kalau di situ Bapak dan Ibu petugas pengurusan jenazah kok lagi tanam di masjid. Mulai dari tukang gali kubur kayak di Jawa Bapak dan Ibu ya. Kayak di Jawa juga seperti itu. Sampai nanti petugas akan memandikan jenazah, itu sudah ada petugasnya dari masjid, namanya pegawai masjid, bidang pengurusan jenazah. Kalau meninggalnya malam Bapak dan Ibu, jenazah kau matinya meninggalnya malam Bapak dan Ibu, dia berpesan, datanglah pengurus tadi, sampaikan kepada pihak keluarga, esok pagi kita selenggarakan jenazahnya, paling lambat jam 9 sudah selesai kita kuburkan. Tidak memandi itu Bapak Ibu. Jam 9 sudah selesai kita kuburkan. Akhir kira jam marah mulai memandian. Begitu di sana Bapak dan Ibu. Nah, begitu mereka menjaga hadis Rasul ini. Kalau meninggalnya siang Bapak dan Ibu, jam 12, jam 1 masih bisa diselenggarakan. Bahkan ada yang meninggalnya jam 4 Bapak dan Ibu, sekalipun pakai lampu strongking ke kubur, tetap juga dikuburkan pada malam hari. Tidak perlu bermalam jenazahnya. Begitu takutnya dengan hadis Rasul ini Bapak dan Ibu. Tapi mengapa sampai awak tidak mudah itu loh Bapak dan Ibu. Awak acok melahua menyimpan lagi mengemukakan perasaan. Awak berpikir kok banyak perasaan dia Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi awak nak dirantau, tolong Bapak dan Ibu kalau ada keluarga nak dirantau, ya mama-mama seluruh kita yang hadir, tolong beri pengertian kepada orang yang dirantau. Jangan dipalambek juga. Bapak dan Ibu sedang simakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau jenazah itu orang baik, rajin solat, ahli ibadah, orang taat kepada Allah, apa kata Rasul tadi? Fa khairun taqaddimunaha. Fa khairun taqaddimunaha. Dia akan cepat memang balasan kebaikan. Bahkan ketika jenazahnya diusung Bapak dan Ibu ke tempat pemakamannya, arwahnya berbicara sampai dia dikuburkan. Ketika jenazah tadi dah diangkat dalam tandu Bapak dan Ibu, diangkat bersama diantar ke kuburnya, arwahnya berbicara dengan satu kalimat, le taranga di Bu. Kok taranga bagi ke Bu? Terpuntiang di larinya. Tidak jadi bagiannya jenazah. Keterangan dapat memangkit jenazah entah ya. Tidak jadi bangkit jenazah dapat. Tapi makhluk Allah yang lain selain manusia dan jin Bapak dan Ibu diperdengarkan. Binatang, hewan itu semuanya mendengar Bapak dan Ibu. Ya, apa kalimatnya? Kalau dia orang baik, orang soleh meninggal Bapak dan Ibu, maka dia berucap dengan kalimat, ya, kaddimuni, kaddimuni, kaddimuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca Bapak dan Ibu. Ya, itu ucapannya, kaddimuni, kaddimuni, kaddimuni. Lihat tahu artinya Pak Ibu. Cepat antarkan saya. Cepat antarkan saya. Cepat bawa saya. Itu mintanya Bapak. Kenapa dia cepat minta diantarkan? Karena Bapak dan Ibu sebelum rohnya dicabut, sebelum dia meninggal Bapak dan Ibu, kata Rasul, la yahruju ruhul mu'min min jasadi. Tidak bakal dicabut nyawa orang beriman itu dari jasad. Hatta yara makanahu fil jannah. Sebelum dia melihat tempatnya di surga. Sebelum melihat surga. Dia tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu Bapak dan Ibu sebelum digambarkan surga di hadapannya. Ketika surga sudah digambarkan, dia menikmati pandangan surga Allah, di saat itulah dia dicabut nyawanya. Sehingga Bapak dan Ibu tak terasa sakit sakratul maut. Tak terasa sakit sakratul maut itu Bapak dan Ibu. Sakitkah sakratul maut itu? Sakit. Nabi katakan ketika ditanya, ya Rasulullah, berapa sakitnya sakratul maut itu? Beliau jawab, wa kadri selasumi atub darbatin bisaid. Sakit sakratul maut itu kata Rasul
bagaikan 300 pukulan dengan pedang. 3 kali dicatuan jolan yang diri awak Pak Ibu, kira-kira baalan tubuh awak. Cayu kecewa yang tampunia. Apa dan Ibu? Nah, cayu kecewa orang tampunia. Enak. Sakitnya luar biasa Bapak dan Ibu. Sakit tak? Awak ibu-ibu dicatuan, dicincang-cincang Bapak dan Ibu 300 kali lamanya. Bara kira-kira merasakan sakit. Begitulah Nabi gambarkan sakitnya sakratul. Tapi orang beriman ketika dicabut nyawanya dari jasadnya, kata Nabi tadi, hatta yara makanahu fil jannah, dia melihat tempatnya surga, sedang menikmati tempat surga ini Bapak dan Ibu. Pandangan dengan surganya Allah begitu indah tempatnya. Di saat itulah dicabut nyawanya, dimasukkan dulu dari ubun-ubun, dikaluan balik dari ubun-ubun. Makanya anak baru lahir Pak Ibu, arasolna di ubun-ubunnya lunak, ya enggak? Kalau Pak umur 50 tahun, lunak je ubun-ubunnya lain. 5 buah keambil sakawang kerambil Pak Jujuang sawit. Ya, Pak Jujuang lunak ada ubun-ubun Pak. Akan enggak. Jadi anak yang baru lahir itu lunak ubun-ubunnya Bapak dan Ibu. Ya, petanda di sana dimasukkan nyawanya atau arwahnya Bapak dan Ibu. Ya, rohnya di sana. Maka dikeluarkan lagi oleh malaikat dari ubun tanpa terasa. Rasanya Bapak dan Ibu, bagaimana bentuknya malaikat Israel itu menangkap nyawa orang beriman? Dalam hadis lain saya baca Bapak dan Ibu, kata Rasul, ya ruju ruhul mu'min min jasadi, dikeluarkan nyawa orang beriman itu dari jasadnya, kama ya ruju as-sa'ru minal ajin, kata Rasul. Bagaikan ibarat ya kurang melo rambut dari adonan kue. Rambut indak putih, kue indak kusui, kue indak tasega. Ibarat kecil nenek mama awak, ibarat